Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Linguanisa, channelnya belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tahapan belajar bahasa Inggris. Jadi, pembelajaran ini cocok banget buat kalian yang pemula dalam bahasa Inggris dan bingung mau belajar bahasa Inggris dari mana dulu. Stay tuned ya. Kalian pasti pernah mendapatkan berbagai materi bahasa Inggris seperti part of speech, kadang juga dapat idiom, phrasal verb, etc. dan lain-lain. Pasti pernah kan? Entah itu dari YouTube, atau dari guru bahasa Inggris kalian masing-masing, atau mungkin kalian mendapatkan materi dari artikel-artikel di internet. Tapi, mungkin banyak di antara kalian yang bertanya, sebenarnya materi mana sih yang paling penting buat aku saat ini, buat karirku juga? Sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh mulai dari materi apa dulu sih? Nah, saya mau nanya dulu nih, menurut kalian, apa yang harus dipelajari dulu dalam bahasa Inggris? Apa grammar? Sayangnya tidak. Apa conversation? No. Vocabulary? Yes, betul sekali. Vocabulary adalah pembelajaran bahasa Inggris yang harus kalian lakukan dulu. Kalian harus mengetahui dulu kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa? Take a look to these dialogues. Perhatikan dialog-dialog di bawah ini ya. Jadi di sini ada seorang cewek misalkan ya, ibaratnya kartun ini. Seorang cewek, misalkan cewek Indonesia yang tinggal di Inggris misalkan, dan dia nggak jago bahasa Inggris, bisanya hanya vocabulary saja, kosakata dalam bahasa Inggris saja. Terus dia mau ngomong sama seorang bule, terus dia hanya bilang food. Bule kemungkinan besar pasti nggak. Here, I have a cake for you. Ini loh, aku punya kue buat kamu. Gitu kan? Secara otomatis meskipun dia nggak tahu susunan kalimat dalam bahasa Inggris, gak tahu grammar, gak mengerti tentang bahasa Inggris secara mendalam, yang dia tahu hanya vocabulary, food. Dia menggunakan food karena dia butuh makan. Nah, secara otomatis ini tuh udah dimengerti oleh bule. Oh, dia butuh makan, ini lah aku punya kue buat kamu. Gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih contoh. Nah, seorang laki-laki sama laki-laki yang lain yang mau ngomong sama bule nih. Terus dia hanya bilang bathroom, kamar mandi kan? Dia hanya bilang vocabulary saja. Dia, bule sudah ngeh tuh. Oh, the bathroom is over there. Oh, kamar mandinya ada di sebelah sana. Secara otomatis, si bule paham nih kalau si orang Indonesia tadi lagi mencari kamar mandi. Gitu teman-teman. Jadi, hal dasar yang harus kalian pelajari adalah vocabulary, kosakata dalam bahasa Inggris. Dan perlu dihafalkan. Nah, tapi vocabulary bahasa Inggris kan ribuan. Nah, masa harus dihafalkan semua? Pusing tahu? Ya memang pusing teman-teman. Bayangkan aja, kamus bahasa Inggris itu seberapa tebalnya coba. Kalau dihafalkan semua, wah bisa-bisa pusing sendiri teman-teman. Solusinya, do what you love to get and use English vocabulary. Jadi lakukan apa yang kamu suka, yang kalian suka untuk mendapatkan dan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Nah, kalian bisa mulai dari kosakata bahasa Inggris dari benda-benda sekitar. Contohnya benda-benda yang ada di kamar kalian. Kan ada bed, kasur, ada pillow, bantal, kemudian shower yang buat mandi tuh ya, kemudian watch. Nah, shower itu yang ada di kamar mandi ya. Nah, siapa tahu kamar mandi kalian ada di kamar ya kan? Sama aja. Kemudian ada watch, jam tangan gitu teman-teman. Jadi kalian lihat sekitar kalian itu ada apa aja tuh. Nah, kalian cari bahasa Inggrisnya. Nah, di situ kalian mulai akan menggunakannya dan juga memahami bentuk dari si kosakata itu. Nah, kalian juga bisa mendapatkan kosakata dari video games, film, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari English slangs. Kalau dari video games kan, kalian pasti familiar nih yang para gamers tuh. Ada play, ada game over, ada suspend. Kalau di film itu ada subtitle, dan lain sebagainya. Itu
secara tidak langsung ketika kalian menggunakan video games, film, melihat film dan lain sebagainya itu kalian otomatis belajar bahasa Inggris teman-teman. Kalian mendapatkan asupan kosakata dari itu semua. Kemudian kalian bisa juga dapat dari English slangs. Apa itu English slangs? Slangs itu adalah kata-kata populer teman-teman dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada lebay, ada dan lain sebagainya tuh ya teman-teman. Nah kalau ada di bahasa Inggris itu ada ini, accept, as soon as possible, lol, lot of laugh, di as soon as possible itu sesegera mungkin gitu. Lol, lot of laugh, ketawa keras gitu teman-teman. YOLO, you only live once, kamu hanya hidup sekali aja. Nah, ketika mengetahui slang ini secara otomatis kalian mendapatkan vocabulary bahasa Inggris teman-teman. Jadi bisanya ini kalian temukan di sosial media. Nah, secara nggak langsung kalian belajar bahasa Inggris juga kan? Nah, teman-teman, kalau kalian tadi sudah menghafalkan beberapa vocabulary dan kalian juga hafal nih beberapa vocabulary, namun kalian belum bisa untuk menyusun sebuah kalimat dan juga memahami grammar, maka kalian ada di level basic, yaitu basic communication. Seperti yang orang Indonesia tadi ya, yang di Inggris, ketika berada di lingkungan berbahasa Inggris, dia nggak bisa melafalkan kalimat bahasa Inggris, dia hanya melafalkan vocabulary aja buat komunikasi. Nah, itu masih di level basic. Nah, solusinya yaitu get some English vocabularies from video games, slangs, movies, dan lain sebagainya. Jadi berusaha menambah kosakata. Setelah mengetahui beberapa English vocabulary, kita masuk ke next level, yaitu intermediate, teman-teman. Jadi pelajarilah grammar. Jadi biasanya kan kita mengetahui banyak orang-orang yang bilang pelajari speaking aja langsung, conversation dan lain sebagainya, grammar nanti aja. Teman-teman perlu diketahui belajar grammar itu sangat penting loh. Nanti akan saya kasih tahu ya kenapa. Jadi teman-teman pelajarilah grammar. Biasanya nih grammar itu ada part of speech dan tenses. Sebenarnya banyak banget aturan grammar bahasa Inggris tuh. Cuman di sini yang saya cantumkan adalah yang paling umum yang digunakan. Part of speech biasanya ada verb, adjective, adverb, noun, etc. dan lain-lain. Kemudian ada tenses seperti simple present tense, past tense, future tense, etc. dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini nih, bayangkan teman-teman ya, saya balikan lagi yang tadi. Bayangkan jika tidak belajar grammar. Nih, misalkan kalian membuat kalimat I need a milk of glass. Apa itu artinya? Saya ingin susu gelas, sebuah susu gelas. Doesn't make sense teman-teman, nggak masuk akal gitu ya kata-katanya. Kalaupun bilang ke orang bule itu nggak nyampe tuh maksud kita itu apa gitu. Nah yang benar adalah I need a glass of milk. Saya membutuhkan segelas susu gitu teman-teman. Kemudian I loved him forever. Kalian lihat di situ kata love itu kan menggunakan bentuk past tense ya, bentuk kata kerja kedua yang mana digunakan untuk menyatakan masa lampau. Ketika kita menggunakan past tense atau bentuk kata kerja masa lampau, berarti peristiwa itu udah dulu terjadi dan sekarang udah nggak lagi terjadi gitu teman-teman. Misalkan ini dibuat ya, I love him forever. Berarti artinya gini, saya dulu mencintainya selamanya, tapi sekarang udah nggak lagi teman-teman. Gitu. Kan jadi gimana gitu, nggak tersampaikan. Padahal sebenarnya yang benar adalah I love him forever. Saya mencintainya selamanya gitu teman-teman. Jika misalkan si dia itu masih ada dan masih kalian cintai, maka I love him forever. Seperti itu. Menggunakan present tense. Kemudian ini yang paling sering terjadi. You is beautiful. Ya, padahal you itu pasangannya are. You are beautiful. Untuk to be ya. You are atau you were. Gitu teman-teman. Jadi itulah pentingnya belajar grammar dan susunan kata dalam bahasa Inggris. Biar maksud kita dalam ngomong bahasa Inggris itu tersampaikan kepada orang yang kita ajak ngomong. Nah, kalau kalian bisa itu tadi, bisa belajar grammar dan kalian mulai memahami omongan orang bule dan kalian juga memahami
grammar dasar, kalian ada di level intermediate, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke next step, yaitu belajar membaca dan menulis bahasa Inggris, reading and writing. Jadi, solusinya yaitu temukan berbagai bacaan dalam bahasa Inggris. Jadi bisa kalian temukan dalam Google, YouTube, dan lain sebagainya, atau dalam buku. Bacalah tiap kata bahasa Inggris dengan benar. Jika bingung tentang pronunciation-nya, kalian bisa cek kamus kalian. Contoh, ini bacaannya. Once upon a time, there lived a beautiful princess named Rose. She had long, wavy, and shiny golden red hair. She was named perfectly as she loved and adored the roses. She had one glowing golden bird who will visit her in the evenings. Gitu. Kemudian berlatih juga menulis dalam bahasa Inggris. Contohnya, ini adalah penulisan sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, jika kalian sudah mampu untuk reading and writing, kemudian kalian bisa membaca dengan benar, bisa melafalkan bahasa Inggris sesuai kaidah yang benar, kemudian kalian juga bisa menulis artikel bahkan dalam bahasa Inggris. Nah, kalian sekarang ada di level advance. Nah, dalam level ini, kalian sudah memahami bahasa Inggris, sudah out of mind, sudah keluar dari pemikiran, jadi otomatis gitu aja. Ketika kalian udah di level advance, kalian ketika mau menulis, misalkan saya ingin segelas susu, jadi udah nggak pakai mikir bahasa Indonesia lagi, artinya apa ya, nggak usah gitu. Jadi langsung otomatis gitu aja nulis, I need a glass of milk, gitu aja. Dan juga ketika kalian nulis dan juga membaca, itu terdengar intelligent, terdengar smart, terdengar bukan lagi seorang pembelajar bahasa Inggris. Nah, ini kalian sudah ada di level advance. Next step, yaitu berlatih speaking atau conversation. Tipsnya nih buat kalian, jadi cari teman atau komunitas bahasa Inggris. Biasanya ada di kampus atau sekolah, ada English Club, itu ikuti teman-teman. Jadi selain untuk meningkatkan sosial kita juga belajar bahasa Inggris dari situ. Kemudian self talk, ngomong sendiri. Jadi bukan gila ya teman-teman ya. Ini bisa jadi ketika kalian itu merasa kegerahan atau merasa haus atau merasa panas, kalian bisa ngomong ke diri kalian sendiri, misalkan, oh it's very hot, oh my god, that's so cold, dan sebagainya. Jadi celotekan itu yang kalian omongkan ke diri kalian sendiri, itu juga bagian dari latihan speaking, teman-teman. Kemudian join komunitas English debate. Jadi mengikuti komunitas debat bahasa Inggris, itu juga bagus banget buat melatih otak kita dan juga ngomong bahasa Inggris kita biar lebih cas-cis gitu, teman-teman. Kemudian ketika kita mampu sudah mempronunciasikan bahasa Inggris dengan baik, sudah kayak bule, terus nulisnya juga sudah seperti yang jurnal internasional itu, sudah seperti orang bule nulis, kemudian kita juga nggak usah mikir-mikir arti lagi, udah ibaratnya tuh cas-cis gitulah ya. Berarti kalian sekarang udah ada di level native, yaitu fasih bahasa Inggris, teman-teman. Yaitu kemudian practice. Jadi latih terus kemampuan bahasa Inggris kalian, jangan biarkan diam aja. Jadi kalian bisa sharing sama teman kalian, berlatih sendiri atau berlatih dengan teman-teman kalian, nonton film dan lain sebagainya yang dalam bahasa Inggris. Kelilingi lingkungan kalian dengan bahasa Inggris. Contohnya gadget kalian atur bahasa Inggris, laptop kalian atur bahasa Inggris. Jadi lingkungan kalian itu ada dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi itu juga bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kalian biar lebih familiar. Oke? Jadi kita rangkuman step to learning English, tahapan belajar bahasa Inggris, yaitu yang pertama tadi adalah belajar vocabulary, hafalkan vocabulary dalam bahasa Inggris, kemudian grammar, pelajari grammar, reading and writing, kemudian ada speaking, kemudian yang kelima adalah always practice. Practice makes perfect, teman-teman. Practice membuat sempurna. Jadi semakin kita berlatih, maka bahasa Inggris kita akan semakin terasa dengan baik. Okay, that's all for English today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya, supaya
Lingkunganisa semakin semangat membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video Lingkunganisa selanjutnya. Oke, see you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.